Perkenalkan, nama saya Michael Pratama Kristiardi dengan NIM 110120101. Saya hari ini akan membacakan jawaban UAS Perkembangan Teknologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Tri Okta Sufa Kimiawan SI Kom MM. Ya, untuk nomor 1, jawaban nomor 1, ciri-ciri masyarakat informasi. Ya, nomor 1 adalah information society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan budaya yang secara signifikan. Ya, beberapa cirinya masyarakat informasi sebagai berikut. 1. Adanya level intensitas informasi yang tinggi atau kebutuhan akan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari pada organisasi-organisasi yang ada dan tempat kerja. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang ketiga, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak jauh. Yang keempat, yaitu masyarakat yang sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Yang kelima, menjadikan informasi sebagai komoditas ekonomis. Lalu yang keenam adalah, yang terakhir adalah mengakses informasi super highway atau berkecepatan tinggi. Ya. Lanjut ke soal nomor 2, jawabannya yaitu ada sebutkan ciri-ciri masyarakat maya. Ya, masyarakat maya itu mempunyai ciri-ciri, salah satunya yaitu adalah komunitas yang muncul dalam dunia elektronik. Dan yang kedua, anggota masyarakat maya itu saling berkomunikasi berbasis data melalui email, chatting, milis dan bentuk komunikasi lainnya yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dalam jaringan internet. Banyak data yang bisa diakses yang belum tentu keakurasiannya 100%. Dalam kata lain, bisa jadi banyak hoax yang tersebar. Nah, yang selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu adalah sebutkan 9 realitas masyarakat maya. Nah, yang pertama adalah bermain topeng. Di dunia virtual adalah dunia di mana seorang bisa memakai topeng sesuai keinginannya di dalam dunia nyata. Jadi keberadaan seseorang itu kayak topeng gitu, jadi dari email online. Karena jika seseorang sudah berada dalam dunia maya, tidak mudah dideteksi oleh indera manusia. Hal ini rantara indera manusia itu yang terbatas. Yang kedua adalah miskinnya tatap muka. Salah satu alasan banyak individu menjadi anggota masyarakat maya yaitu karena alasan akses kemudahan dalam berkomunikasi. Sebut saja ini menjadi penyebab miskinnya komunikasi tatap muka dalam masyarakat maya. Yang ketiga adalah narsisme. Nah, narsisme ini adalah orang yang lebih mencintai bayangannya sendiri di kolam. Sebagaimana cerita mitos Yunani, narsis dikatakan sebuah kepuasan lah. Bisa jadi mereka yang berperilaku narsis sedang mencari tempat yang menyenangkan. Yang keempat yaitu selanjutnya adalah membangun avatar. Avatar sendiri diciptakan dari kreasi manusia dengan membranding dirinya seperti apa. Bisa lebih muda atau lebih ganteng, cantik atau keren dengan perangkat yang lebih baik daripada yang ada di dunia nyata. Komuknya misalkan jelek gitu kan, jadi lebih ganteng gitu. Terus yang selanjutnya 5, alone together. Alone together adalah istilah khas yang melekat pada orang-orang yang sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh keberadaan teknologi komunikasi. Kalau istilah anak zaman sekarang itu nyebutnya itu no life gitu, kayak no lab gitu. Jadi seseorang asik gitu dalam dunianya sendiri, jadi tidak peduli dengan sekitarnya. Jadi contohnya tuh kayak orang main gadget lama-lama di dalam rumah, nggak ngeliat sekelilingnya. Ya seperti itu. Terus selanjutnya adalah 6, budaya selalu terhubung. Jadi bisa dilihat dari kecenderungan manusia untuk selalu berbagi lewat postingan
lewat media sosial banyak orang yang lain yang menulis status dan statusnya dilihat banyak orang. Ya gitu. Selanjutnya budaya komentar. Kalau budaya komentar itu kita lihat dalam media sosial, budaya komentar telah mendorong manusia untuk eksis dalam dunia nyata. Tak sedikit komentar itu berbobot, tetapi lebih banyak yang bersifat ya negatif, sampah lah gitu. Sehingga munculnya istilah keren netizen maha benar atau sok benar lah itu. Dalam hal ini perlu diketahui untuk tidak sembarangan berkomentar yang tidak baik di dunia nyata. Selain itu, selain tidak benar kan komennya juga bisa menyakiti perasaan orang lain. Ya, dan bisa juga berpeluang dituntut sih karena atas pencemaran nama baik. Nah, oke, selanjutnya yang ke-8, keariban dan keheningan. Secara personal, masyarakat maya bisa jadi saling akrab. Mereka saling bisa berhubungan melalui email atau jejaring sosial lainnya. Namun semakin mereka akrab di dunia maya bisa jadi menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebenarnya sedang kesepian. Yang ke-9, yang terakhir, kedangkalan makna. Masyarakat maya bisa disebut dengan masyarakat semu karena apa yang dikemukakannya sangat dangkal maknanya. Bukan masyarakat nyata. Jadi mereka dihubungkan dengan berbagai kepentingan yang belum tentu kekal. Hubungan kekeluargaan yang tercipta dalam masyarakat maya bersifat sementara. Jadi seperti nikah sama game gitu kan, ada tuh karakter game ya seperti itu kan, nggak nyata sebenarnya, sementara doang. Jadi lantas itu tidak membuatmu jadi kayak nyata gitu, sementara doang. Jadi mereka sampai meninggalkan keluarganya di dunia nyata hanya untuk game itu. Seperti itu sih. Lanjut. Enggak. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4. Menurut pendapat saya, masyarakat Indonesia apakah sudah siap dengan perubahan revolusi industri 4.0 apa belum? Sudah siap atau belum? Tapi jadi menurut saya adalah sudah siap karena di Indonesia memiliki persiapan yang mumpuni untuk perubahan revolusi industri 4.0. Beberapa di antaranya adalah melakukan peningkatan otomatis komunikasi machine to machine, komunikasi human to machine atau AI, serta pengembangan teknologi berkelanjutan. Misalnya industri otomotif dalam proses produksinya mereka sudah menggunakan sistem robotik dan infrastruktur IoT. Sekian, terima kasih dari saya.